Kreatif Kota Denpasar, kembali lagi dengan saya Ayu Sada Devi, tentunya dalam acara Art and Creative Talk, masih dalam rangkaian acara Denpasar Festival 2020, Kreativitas Meretas Batas. Tentunya hari ini dalam Art and Creative Talk, kami akan menghadirkan narasumber yang luar biasa sekali. Dan pada hari ini saya sudah kedatangan seorang, atau bisa kita lihat, the man behind the gun dari band-band terkenal di Bali, bahkan sampai ke internasional kayaknya nih. Oke, langsung saja kita sudah bersama dengan Bli Rudolf Detu. Halo nih Om, apa kabar? Ya, selamat siang. Jadi Terima kasih sudah diundang. Ya, jangan panggil saya Om ya. Biar terlihat lebih akrab gitu. Gimana nih Bli kabarnya? Kabar baik, terima kasih. Senang sekali berada di sini dan saya lihat DNA nih udah jadi makin hidup ya, udah makin banyak orang. Iya, terima tapi kasih, apakah sudah bisa menyanyi Rumah Sanur belum? Kita mestinya berkolaborasi bukan berkompetisi ya. Oke, iya sih benar. Mungkin kita tunggu nanti kolaborasi antara Rumah Sanur dan Dharma Negara Alaya, kita buat kolaborasi konten ataupun pertunjukan gitu ya. Dengan senang hati ya. Iya, di masa pandemi ini nih, sebelum menginjak ke masa pandemi, apa sih kesibukan Bli Detu nih? Kesibukan saya sejak pandemi mulai itu sama seperti yang lain, surviving, struggling, mencoba bertahan hidup. Memang ketika kena pandemi, kita semua pasti di awal-awal kebingungan yang menghadapi, karena ini sebuah peristiwa yang sangat baru dan bencana yang tak terkira. Perlu sekitar 2 bulanan untuk beradaptasi, dan kemudian sekarang sudah menuju ke arah yang lebih baik. Dan seperti juga Rumah Sanur, jadi saya kan menjabat sebagai co-director Rumah Sanur. Kita gara-gara kelimpungan menghadapinya, kita terpaksa tutup sementara. Dan saya sendiri akhirnya tinggal di rumah aja, dan kemudian baru sejak Agustus kemarin kita sudah mulai mencoba melangkah lagi. Dan kesibukan saya selain mengurus Rumah Sanur juga, saya sudah mulai bikin acara-acara pertunjukan di beberapa tempat di sekitar Bali Selatan. Oke, luar biasa sekali. Harus tetap produktif gitu ya? Iya, tetap harus produktif, karena di diri saya sendiri juga selalu bilang bahwa memang seperti orang lain yang lakukan, mereka melakukan online gitu ya, apa-apa online, apa-apa virtual. Cuman saya yang sudah lama di show business, di dunia hiburan gitu, saya selalu percaya bahwa live shows itu, konser hidup itu tidak tergantikan, karena energinya beda. Walaupun sekarang agak susah karena mesti ikut protokol segala macam, jadi yang saya lakukan adalah tetap saya melakukan seperti di Rumah Sanur, bikin acara jazz lagi, bikin acara konser musik, bikin acara bincang-bincang gitu ya kayak sekarang, tapi ikutin protokol gitu. Karena yang seperti sekarang, walaupun itu juga tetap masuk YouTube, tapi saya sudah mulai menghadirkan orang-orang, maksudnya datang dong, mengundang teman-teman datang, karena orang-orang main band gitu kalau nggak ada yang nonton itu, nggak ada yang nonton itu ya nggak dapet vibes-nya gitu, nggak dapet. Nah, jadi di Bali Selatan, di Canggu, Seminyak, Kuta gitu, saya sudah mulai bikin konser-konser yang dalam skala kecil, tapi agar pemain bandnya itu tetap merasa semangat gitu. Karena kalau kita sendiri cuman apa-apa virtual, itu lama-lama energinya agak drop dan live show bakalan mati juga gitu ya. Jadi tetap ada penontonnya gitu ya? Tetap penonton ada, sama seperti misalnya mereka duduk ya di X itu nggak usah duduk gitu. Gitu. Tetap dengan menjaga social distancing, protokol kesehatan. Dan juga nggak apa-apa. Ada beberapa orang yang cukup banyak orang yang protes tentang gaya yang seperti itu. Padahal kan sebenarnya ini bertransisi aja. Sabar aja. Nanti kalau virus sudah ketemu atau gimana, kita manusia itu kenapa manusia yang paling bisa bertahan hidup dari zaman nol sampai sekarang ya, karena manusia yang paling bisa beradaptasi gitu. Ini cuma bagian dari transisi dan kita harus bisa beradaptasi, itu aja. Menurut Om nih tentang COVID-19, apa sih menurut Om tentang pandemi ini? Apakah kan banyak nih dari teman-teman sobat kreatif pasti merasakan kayak terpuruk, terlalu memikirkan tentang pandemi ini, kayak tidak melanjutkan karya-karyanya. Gimana sih menurut Om seharusnya? Kalau menurut saya di awal memang karena ini sebuah hal yang baru buat kita ya. Jadi wajar kalau pertama orang kaget dan kemudian stres, depresi gitu. Cuman
apalagi kalau kita dari seniman ya, kan sering orang bilang ya, great art comes from pain gitu ya. Nah jadi seharusnya justru malah ketika sedang stres atau gimana lagi broken hearted atau lagi depresi gitu, justru hasil karyanya jadi lebih bagus, dan lebih bagus lagi kalau ketika terus berkarya walaupun di dalam situasi apapun gitu. Nah seharusnya dari saya dari kalangan seniman, walaupun lebih banyak saya show bisnisnya ya, seharusnya kita yang memberi contoh, seniman yang memberi contoh bahwa gimana kita harus tetap giat berkarya, diinjek kayak gimana pun kita tetap bisa berkarya gitu. Harus pintar-pintar mencari peluang gitu ya. Pintar mencari peluang ya. Iya, jadi kalau misalnya di saat pandemi kayak gini, konten apa nih yang bisa kita Ya, create? ya. Terutama dari band-band gitu ya, kan. dan band awal-awal kan mungkin virtual dulu gitu kan. Cuman dari saya kemudian setelah kita ngelewatin virtual kan ngerasa juga karena kebanyakan virtual kadang-kadang aduh banyak banget pilihan virtualnya, udah nggak usah nonton kan. Nah, dan saya akhirnya setelah ngelihat kalau kan indikatornya diri sendiri aja. Awalnya virtual saya tetap ngikutin, lama-lama bosan juga, terus ini nggak bener nih kalau seperti ini. Kalau saya sendiri yang berada benar-benar dalam di dunia berkesenian dan show bisnis ini aja bisa bosan, jadi kita mesti beranjak ke langkah berikutnya. Makanya saya punya program yang saya sebut sebagai, ini ngambil dari the show must go on, saya bilangnya the live shows must go on gitu. Oke, jadi benar-benar harus mempertimbangkan segala situasi. Iya. Indikator dari diri sendiri aja, terutama kalau dari saya pribadi kan, karena saya terjun dalam di soal yang seperti ini. Misalkan, oh ya ngapain kita bikin promosi di radio? Kita sendiri udah jarang dengerin radio kayak gitu istilahnya. Karena sekarang semua platformnya pindah lebih ke YouTube, Iya. Zoom karena kepentingan untuk bertemu secara virtual. Iya. Ya paling enggak saya setujunya dengan misalnya kayak yang virtual seperti itu, paling tidak kita juga sadar bahwa itu sisi humanis kita tetap dipertahankan, karena kita nggak bisa cuman WhatsApp aja yang seperti itu, tetap harus bertemu muka walaupun virtual, karena dengan begitu gestur kebaca, gestur terasa, dan ada senyum di situ kayak gitu. Berbicara tentang entrepreneur nih, Blide itu kan juga mengelola Rumah Sanur. Ya. Mungkin bisa dibagi tahu sama teman-teman apa aja sih yang sekarang digiatkan di Rumah Sanur? Ya. Mungkin ada jumpa sama Blide tuh, mungkin sharing-sharing session gitu kan? Ya, saya sendiri di awal-awal ketika setelah lewat 2 bulan masa bersedih gitu ya, pegawai mesti diistirahatkan gitu, saya kemudian ngikutin yang virtual ini, walaupun saya sendiri tidak terlalu familiar dengan yang seperti itu, cuman ya seperti saya bilang tadi, great art comes from pain kan gitu. Jadi kemudian tiba-tiba muncul ide, oh ya saya akhirnya bikin talk show yang namanya Sanur Sesh, dan itu diadain di Rumah Sanur karena agar Rumah Sanur sendiri tidak gara-gara tutup sementara lalu nggak ada kegiatan sama sekali. Gitu ya. Ya. Jadi saya mulai bikin itu, ngundang teman-teman ya, dan bukan bicara tentang musik aja, tentang entrepreneurship, tentang tulis menulis, literasi, macam-macam, bahkan tentang Arab pernah ya, kan itu juga tentang entrepreneurship. Jadi dan di saat yang sama ternyata di Rumah Sanur, karena tempat kita yang luas itu dan terbuka, jadi yang tidak pernah kita bayangkan ada sesuatu yang lucu, menarik gitu ya. Banyak yayasan yang datang ke kita dan menawarkan diri untuk bekerja sama, bilang, Mas boleh nggak tempatnya, bisa nggak kita kolaborasi? Kami senang sama tempatnya karena ini untuk konteks COVID ini pas banget, karena untuk physical distancing, tempatnya luas, jadi ini bagus banget, dan orang cenderung agak takut kalau datang ke tempat-tempat tertutup gitu ya. Ini tempatnya bagus. Akhirnya dari situ kita sekarang Rumah Sanur bahkan sampai sekarang masih menjadi, kita udah dari 3 bulan lalu, udah hampir 4 bulan sekarang jadi dapur umum. Oh, Ya, jadi yayasan SOS namanya salah satunya itu buka dapur umum. Dari pertama cuma bikin 1.000 nasi bungkus per hari, sekarang udah 2.000, dan
yang lain-lain mungkin cuma sebentar ya insidental gitu. Kami dari 4 bulan yang lalu udah terus ada dan juga menjadi tempat untuk sentra bagi-bagi sembako. Jadi tidak hanya tempat kreatif hub, itu juga untuk amal. Ya, juga. untuk amal, dan di saat yang sama acara musik sudah mulai saya giatkan lagi, cuman belum bisa terlalu reguler karena dari kami sendiri masih kekurangan SDM, jadi dan agak susah bagi saya untuk ngatur agar ada pertunjukan karena harus ada orang in charge, sementara saya lebih sering di luar. Oh gitu. Jadi misalnya kalau sobat kreatif di rumah nih punya skill di bidang band, Ya. mungkin bisa ngejamming di rumah Sanur. Bisa. Kalau yang sekarang karena saya masih agak kekurangan SDM, belum bisa terlalu rutin, tapi sudah bisa untuk menghubungi saya, dan semoga di November depan, karena di depan restoran dan bar akan mulai buka lagi, dan dengan begitu saya bisa mulai atur dan kita mulai ada pemasukan gitulah. Oke, Ya, dengan semoga, begitu corona ini cepat berlalu gitu Iya. ya. Cepat kembali Karena dengan normal. adanya pemasukan itu saya bisa gaji orang untuk in charge jagain bandnya yang kayak gitu-gitu. Ya, ini ngurusin orang juga jadi. Iya. Karena nggak sederhana. Cuman kalau dari saya pribadi, kalau saya pas dapat sponsor kayak udah sempat 3 kali saya bikin, pas dapat sponsor udah bikin acara di situ. Cuman memang intinya jangan sampai kosong sama sekali, dan kita jangan selalu virtual aja gitu. Ya karena pertemuan fisik juga itu perlu Iya. untuk meningkatkan imun lah modelnya. Iya, itu menjadi bahagia ya. Dan juga bayangin aja kalau live band ya, yang namanya tahu istilahnya encore. Encore-nya we want more, itu kalau virtual kan nggak ada tuh. Sepi aja. Iya. Kayak tapping gini nggak ada yang bersuara gitu, jadi agak kri gitu. Nah Bli, kalau ngomongin masalah band, Bli pasti udah awam banget sama band-band di Bali, apalagi Superman is Dead. Pasti semua sobat kreatif tahu Superman is Dead, Navicula. Inilah orang behind the gun-nya band-band tersebut hingga melejit gitu ya. Gimana tuh cerita awalnya, Bli? Saya nggak bisa mengklaim bahwa itu adalah kerja sendiri ya, tapi pasti kerja tim lah antara saya dan kami saling melengkapi gitu ya. Itu ya memang jadi manajeri mereka itu sebenarnya kebetulan aja. Saya lagi siaran di radio gitu ya. Terus acara saya jadi tempat ngumpul orang-orang anak-anak punk alternatif ska gitu ya. Di situ saya ketemu dengan maksudnya di situ saya ketemu dan menjadi lebih akrab dengan Superman is Dead dan Navicula. The Hydrant juga ada waktu itu. Dan akhirnya dari sering hangout gitu, akhirnya manajerin mereka, dan ternyata saya juga nggak pernah nyangka bahwa ini bandnya jadi gede banget. Iya, jadi dikenal hingga internasional ya. Iya, tadinya cuma bersenang-senang aja, akhirnya tapi sebenarnya yang faktor menurut saya, kalau dari saya sendiri sih, makanya saya pikir penting juga adalah saya kan lebih menyebut diri sebagai seorang penulis ya. Dan waktu saya manajerin mereka, hampir nggak pernah saya nyebut diri kalau lewat tulis menulis gitu, kalau surat menyurat gitu, lewat email gitu, saya selalu menyebut diri sebagai propagandis, nggak pernah sebagai manajer, karena pendekatan saya bukan lewat bisnis, pendekatan saya lebih lewat tulis menulis, gimana menggiring opini publik gitu. Dan sampai sekarang saya perhatikan belum terlalu banyak orang yang mencoba melakukan yang sama. Semuanya pasti bikin proposal, Bli bisa ikut nggak main di ininya. Saya dari dulu tuh hampir jarang saya seperti itu. Saya pasti saya tulis dengan baik band ini seperti apa gitu, dan orang-orang Kemasannya berbeda gitu. Iya, dan orang-orang seperti teryakinkan, wah kayak ini keren nih gitu. Dan saya pikir kemampuan menulis itu sangat penting, dan sampai hari ini kemampuan literasi seperti itu agak diacuhkan kalau di Denpasar, di Bali ya apalagi ya. Makanya saya ingin sekali melihat beberapa generasi baru itu untuk bisa menulis, karena kalau terus menerus kita menggedor pintu orang, ini bukan cuma kamu aja yang menggedor pintu, ada 1.000 atau 1.500 yang lain yang melakukan hal sama. Kenapa kita tidak
menjadi bagian untuk menjadi penulis. Iya, menjadi penulis, dan kenapa kita tidak mencoba menjadi punya kemampuan propaganda yang baik gitu. Alasan pertama nih, saat pertama kali bertemu dengan Superman is Dead, Navicula, terus juga The Hydrant, apa alasannya mau untuk memanajeri mereka gitu? Mereka keren. Mereka keren. Saya tidak pernah percaya soalnya dengan, bukan berarti saya bilang kemampuan musikal, skill musik itu nggak penting ya. Rock and roll, saya kan mempelajari rock and roll gitu ya, saya serius. Itu yang paling pertama adalah tentang soal cool, soal keren gitu. Nanti kayak Superman is Dead gitu kan, kayak Superman is Dead itu nggak terlalu bisa instrumen sebenarnya, maksudnya bisa cukup baik tapi nggak hebat-hebat banget gitu. Dan justru itu adalah menariknya, tapi mereka orangnya cuek dan coolness-nya itu yang saya dorong terus gitu. Dan orang-orang, anak-anak muda jadi ngerasa related karena memang kalau dibahas terus tentang skill gitarnya segala macam, publik yang 80% lah gitu nggak ngerti tentang itu gitu. Mereka cuma tahu datang dan pengennya bersenang-senang gitu. Jadi ketika lihat Superman is Dead, mereka seperti terwakili gitu. Tapi Superman is Dead ya lebih keren lah dari penontonnya kan gitu. Iya, apalagi dengan kostum atau style ya, yang dan diangkat sendiri. Ya, saya kebetulan fashion designer gitu ya. Jadi selain menulis, saya fashion designer juga. Ya, saya punya masukan untuk mereka untuk pakaian seperti apa. Dan saya juga punya clothing label waktu itu. Jadi saya bisa menceritakan tentang coolness-nya mereka, ketidakmampuan mereka bermain musik dengan baik, tapi dengan dandanan yang keren. 3 combo ini udah street banget lah gitu. Jadi orang-orang mudanya jadi senang gitu. Dan lama-lama SID kan setelah main band terus dan mereka serius di situ, ya pasti skillnya terasah dengan baik. Kalau Navicula pendekatannya berbeda lagi gitu. Tapi mereka kerennya itu udah ada dari dulu. Apalagi The Hydrant. Ya, apalagi The Hydrant, saya lihat sendiri tuh. Hanya saja umurnya agak sedikit jauh dengan saya. Kalau misalnya dekat mungkin akan tertarik saya dengan style-style apa namanya, pompadour, iya. Mirip Naf gitu ya kalau di Indonesia ya. Keren banget sih. Ya, dan memang itu yang kadang-kadang orang lupakan. Maksudnya saya selalu concern dengan penampilannya kayak gitu, karena anak muda itu pokoknya pasti yang dilihat itu kerennya dulu, bukan skillnya, pasti keren dulu. Nah iya juga, kadang beberapa di ajang lomba vokal gitu misalnya, pasti juara satunya agak lebih redup daripada juara duanya. Itu kenapa tuh kira-kira Om? Saya penasaran sekali nih. Saya lebih tertarik dengan juara favorit. Karena dan juga kadang-kadang kan maksudnya dengan saya sih nggak terlalu ngikutin ya festival vokal gitu, olah vokal kayak gitu, saya nggak terlalu peduli. Bukan berarti nggak penting, tapi kalau memang bisa mengkombinasikan dari awal kayak Alien Child itu saya suka banget tuh. Nah kalau kayak mereka dari awal memang mereka keren sendiri dan main musiknya juga jago, itu kan bonus banget itu. Tapi itu jarang terjadi. Dan jangan itu menjadikan hambatan untuk misalnya kalau memang pengen main musik, kalau nggak terlalu bisa ya kerennya dulu lah. At least style-nya dulu ya, apa yang dilihat sama fans gitu. Kalau Iya. udah fansnya banyak karena ganteng, Iya. mau nggak mau pasti ya harus belajar juga Iya. masalah musik gitu ya. Ganteng nggak harus keren. Ganteng harus. Oke, mungkin sobat kreatif di rumah ada yang ingin menjadi musician ataupun menggarap band gitu Om. Mungkin ada tips and trick, kan Om sudah membesarkan band yang besar, mulai dari The Hydrant, SID, Sempat, dan juga Navicula. Dan pasti masih banyak lagi ya Om ya? Iya, ada beberapa yang saya bantu. Suicidal Sinatra sempat saya bantu. Terus sekarang Manja, dan saya ikut sama label rekaman yang punyanya Dadang Navicula, Pohon Tua Kreatorium. Itu bandnya bagus-bagus dan saya jadi senior advisor di situ. Wow, jadi apalagi senior advisor nih, pasti teman-teman di rumah, sobat kreatif butuh banget advice dari seorang Bli Detu nih. Apa kira-kira yang harus dilakukan sama sobat-sobat kreatif di rumah supaya bisa melejit gitu loh, seperti band-band yang Bli tuh giniin? Saya kembangkan. Yang paling pertama, kalau arahnya memang kayak misalnya band-band yang saya pegang rata-rata keren ya.
Maaf kalau terus menerus seperti itu. Kalau yang arahnya seperti itu. Kalau misalnya arahnya yang lebih serius, saya pikir zaman sekarang itu harus punya minim bakat sudah pasti ya, dan memang pengen serius bermusik. Dan yang pasti kalau dari sisi saya selalu saya bilang soal kemampuan menulis. Jadi menceritakan tentang band tersebut gitu. Dan tentu networking. Yes. Ya, jadi kalau cuman tiba-tiba orang nggak pernah dengar kamu, terus tiba-tiba gedor pintu, ini band saya bagus, dengerin dong, nggak bisa juga seperti itu. Mesti datang, dan itu tugasnya manajer sebenarnya. Gitu. Jadi harus punya press kit yang baik, ditulis ya. Ini yang paling basic kan udah nggak perlu lah saya bilangin, soalnya harus punya bakat yang macam gitu. Ketika sudah cukup serius ngeband, itu siapin press kit yang baik, misalnya tentang profil, lagu-lagu yang sudah tersedia di kanal YouTube atau Spotify segala macam gitu. Paling tidak sudah punya EP paling tidak ya 4 lagu gitu misalnya. Udah siap, jadi tinggal kita sebarkan aja ke orang-orang gitu. Dan juga rilis pers tentang siapa kalian. Kalau tinggal sebar-sebar aja. Dan manajer, dan harus punya manajer dari awal gitu. Jadi peran manajer itu emang sangat penting. Ya, emang sangat penting karena saya sendiri tidak terlalu menyadari sebelumnya. Setelah saya manajerin Superman is Dead, saya baru tersadarkan bahwa kenapa manajer itu penting. Karena manajer itu yang ngurusin yang hal-hal yang bukan musik ya. Jadi biar band itu khusus musik mengasah aja. dirinya dengan Ya, mengasah dirinya. musik. Ya. Dan band ini dia yang networking, kadang-kadang diajak semua anggota bandnya atau nonton dan ketemu orang. Dan itu tidak mudah. Karena kalau dan manajer itu harus punya kemampuan interaksi sosial yang baik juga. Ya, networknya harus bagus dan bisa membranding band yang dipegang. Ya. Dan akan jadi lebih baik kalau manajer itu bisa sekaligus adalah seorang penulis yang baik gitu ya. Iya, jadi bisa mengkemas gitu loh. Yeah. Ya, kalau misalnya agak buruk dikit bisa dinaik-naikin gitu ya. Bisa dimanipulasi. Bukan, kalau yang itu saya kurang setuju. Ya dibaik-baikin itu maksudnya gini. Waktu saya bikin profilnya Superman is Dead, jadi saya nggak pernah bilang misalnya Superman is Dead terdiri dari 3 orang, misalkan Bobby Cool, beer drinker, gitaris, vokalis, gitu ya. Terus Eka Rock, beer drinker, basis, backing vokal, Jerings, beer drinker. Jadi mereka Semua drinker. beer drinkernya yang duluan. Jadi ini untuk menyiasati bahwa jangan Expect too much dari jangan mereka. expect cuma dengan permainan musiknya, Iya. tapi mereka adalah orang-orang yang fun, yang suka minum bir, yang Iya. bisa ajak hangout. Jadi saya tidak mau manipulasinya, cuma menyiasati dengan gimana caranya biar kita nggak merendah gitu. Merendah untuk meroket lah. Gitu. Jadi teknik-teknik yang seperti itu saya pikir mesti bisa, karena saya bukan seorang manajer bisnis yang baik, jadi saya lebih ke propagandis, jadi itu yang saya lakukan, dan kebetulan orang-orang mau percaya gitu. Tapi saya pikir tetap aja ujung-ujungnya memang diperlukan kemampuan untuk menggiring opini publik gitu. Iya, jadi orang-orang tidak berekspektasi too much, dan juga nantinya kalau misalnya bertemu dengan sosok SID jadi nggak terlalu kaget gitu, karena memang bukan yang anak musik banget, tapi lebih ke chill person gitu ya kan. Nah, jadi kalau misalnya untuk menjaga eksistensi band itu gimana tuh caranya, Om? Nah, di situ juga fungsi manajer yang harus juga diperhatikan ya. Manajer tuh juga selain mempromosikan gitu, networking keluar, konsolidasi ke dalam juga, dia yang harus menjaga keharmonisan band tersebut di dalam. Jika ada, itu yang salah satu yang saya pelajarin sama saya kan sempat ngantor juga gitu ya, dan di kantor internasional, jadi ketemu dengan orang bule itu, mereka itu percaya banget dengan meeting. Jadi rapat itu pokoknya harus ada rapat, misalkan dalam sebulan 2 kali gitu. Minggu kedua Senin jam 8 dan minggu keempat Senin jam 8 itu lalu, dan sudah melekat di otaknya gitu ya.
meeting itu tujuan membiasakan meeting itu adalah untuk bertemu dan mengeluarkan pendapat apa masukan. Jadi kurang gini, ini kurang gitu. Jadi di situ semuanya dikeluarin. It's all professional, nothing personal. Jadi evaluasi rutin gitu loh. Ya, rutin, dan di situ kita belajar demokrasi juga. Nggak pernah kita, makanya tadi saya bilang ini yang pakai ganggu timur ini kadang-kadang membuat kita nggak enak ngomong gitu ya. Nah, dan di sini kita biasakan berdemokrasi. Tanya di The Hydran tuh mau ngomong apa itu terserah bebas. Nggak takut dia dengan saya udah lebih jauh lebih senior, nggak, biasa aja. Dan di situ juga ketika saya nggak setuju, awal-awalnya mereka juga kaget ketika tak ajak ngomong, berantem gitu keras-kerasan di situ. Dan itu bisa kita latih kok, karena kita cuman dari generasi ke generasi bilang, kamu yang lebih senior jangan gini, kayak gitu lah. Yang terlalu senioritas gitu ya. Saya nggak suka banget sama asas senioritas, nggak suka saya. Nah, jadi di situ dengan begitu eksistensi band bisa terjaga karena harmonis di dalamnya gitu. Yes, jadi kekeluargaan di dalamnya tuh yang harus terjaga nah, dulu. setelah di harmonisnya itu terjaga, berikutnya ya tugas band, tugas manajer mengingatkan kembali ini. Terakhir kalian mengeluarkan lagu udah 2 tahun yang lalu. Reminder lah. Ya, reminder. Nah, yang gitu-gitu, jadi nggak gampang tugas manajer. Tapi di saat yang sama, bayangkan kalau band tersebut nggak punya manajer, itu mereka ngurus semua sendiri. Kalang kabut. Ya. Dan ini kalau di dalam band nggak ada manajer, tukang damainya nggak ada gitu. Ya, jadi harus ada penengah. Seorang apa ya bilangnya, wali di band. Iya. Tapi bukan berarti manajer ini kaptennya nggak juga, posisi sejajar tapi saling respect gitu. Saling mengingatkan satu sama lain, mengontrol emosi satu sama lain. Ya, luar biasa sekali sih memang perjalanan seorang Rudolf Detu dalam, mungkin bisa dibilang memanajeri beberapa band-band besar dan juga melejitkan nama-nama band besar gitu ya Om ya. Ikut serta. Ikut serta membantu. Nggak bermaksud berendah, karena nggak bisa saya klaim sendiri juga. Karena benar-benar tidak personal. Itu semua karena kesinambungan. Kerja teamwork. Karena semuanya, kalau misalnya yang ingin kerja hanya manajernya saja, tapi talentnya tidak ada kontribusi juga susah ya. Memang sih banyak sekali yang bisa kita kulik lagi bersama Beli Detu ini. Nah, misalnya harapannya nih untuk musisi lokal ke depannya. Kira-kira. Ini salah satu yang menurut saya sangat menarik dengan skena musik Bali. Dan masih cukup banyak pelaku musik di Bali yang tidak sadar bahwa Bali itu sekarang jadi sebuah entitas yang sangat salah satu yang paling penting di skena musik Indonesia. Salah satu indikator paling sederhana, nggak sederhana ya, salah satu indikator kuat adalah dibandingkan daerah-daerah lain itu nggak punya semacam anugerah musik Bali gitu ya. Jadi Academy Award Grammy Awardnya Bali gitu ya. Di Indonesia, Jakarta sekalipun nggak punya, dan kita sudah punya. Artinya kita sudah secara tidak sadar itu kita udah bangga dengan musik kita sendiri dan dinamis. Dan daerah-daerah lain itu saya pertama nggak terlalu sadar. Saya kan cuma karena senang aja tuh saya nulis tentang itu. Billboard, semua teman-teman yang itu, teman-teman di luar di Jakarta tuh nelfon, wah keren banget tuh paling. Di situ jadi semakin bersemangat saya untuk menceritakannya kembali ke orang-orang lain. Dan saya selalu bilang ke Anya gitu sebelumnya, terus aja lakuin, saya nanti yang menceritakan ke teman-teman di luar Bali gitu. Dan Bali sendiri kalau diperhatikan di tempat-tempat lain, Bali yang paling dinamis sebenarnya. Padahal pulau kita itu kecil sekali kalau dibandingin daerah-daerah lain di Indonesia. Dan sekarang jenis-jenis musik yang dimainkan oleh anak-anak muda juga udah, kalau dulu kan punk rock aja semua, kayak semua ingin jadi seperti Superman is Dead. Karena baru melejit sekali, semua ikut-ikutan. Ya, semua ikut-ikutan dan itu wajar kan, itu di masa awal dan transisi gitu ya. Sekarang udah banyak sekali ada variannya,
Dan yang bagus antara musisi, saya nyebutnya Bali-Bali dan Balinesia ya. Bali-Bali itu semacam Bayu KW yang penyanyi Bali yang menyanyikan lagu dengan bahasa Bali. Kalau Balinesia penyanyi Bali yang seperti SID, Navikula, The Hydran gitu ya. Nyanyi dalam bahasa Indonesia. Dan ini gabung semua temenan, dan di awal-awal mungkin ada ini kurang keren, ini kita di sini aja. Sekarang udah dengan ada AMB ini semua terintegrasi jadi satu dan saling grouping gitu lah, jadi ya grouping dan semua. saling melengkapi dan sama-sama bangga dan saling membantu, dan itu keren banget gitu. Saya pikir sejauh yang saya tahu tidak terjadi di daerah manapun di Indonesia. Belum ada ya. Kita harusnya bangga karena Bali kan biasanya dikenal dengan pariwisatanya saja. Yeah. Bagaimana kalau sekarang kita kelola musik kita, Yeah. apalagi sudah ada platform musik award itu, Yeah. terus juga seharusnya lebih menggiatkan sobat-sobat kreatif di rumah nih untuk lebih berkarya lagi, lebih liar lagi pemikirannya. Lebih dan pasti exposure-nya akan lebih besar karena daerah-daerah lain di Indonesia sedang memperhatikan kita banget gitu, dan kita harus bangga dengan hal tersebut. Apalagi sejak adanya SID itu kita udah ngebuktiin bahwa jika ingin menjadi terkenal harus pindah ke Jakarta dulu kan. Itu kita udah pemilu sentralistik itu udah kita lawan dari dulu dan kita berhasil gitu ya. Sekarang harus lebih punya pemikiran lebih terbuka, kalau orang-orang di dalam sini juga aware dengan kehadiran kita. Ya dan juga apalagi ini tur ke luar negeri itu, saya bukan anti Jakarta, enggak, maksudnya untuk local pride aja. Kita nggak pernah minta bantuan orang-orang lain karena kebetulan Bali ada daerah internasional. Dan berapa kali keluar negeri itu ya atas usaha sendiri, nggak ada minta tolong sama siapa-siapa, karena ketemu dengan teman-teman dari teman-teman luar, orang-orang ya, dari Amerika, dari Eropa gitu, kita ketemu ngobrol dan mereka nonton kita lalu diundang gitu. Dan itu kita nggak perlu minta bantuan Jakarta lagi gitu istilahnya. Dia memang benar-benar pure dari karya gitu ya. Jadi teman-teman jangan malas untuk berkarya walaupun di tengah pandemi ini gitu kan. The great apa tadi Om? Great art comes from pain. Oke, the great art comes from pain. Jadi memang harus sakit dulu biar nggak harus sakit dulu aja sih. Harus pernah, pasti setiap orang pasti pernah merasakan sakit kan. Itu istilah itu nongolnya dari, kalau diperhatikan lukisan-lukisan yang luar biasa tenar itu ternyata yang lukis sedang depresi atau sebentar lagi habis itu bunuh diri kayak gitu. Jadi pandemi ini bisa kita jadikan momentum untuk orang great art comes from pain, terus harus kita menghasilkan great art sekarang. Gitu. Jangan malah memikirkan virusnya saja. Aku harus di rumah nih, nggak bisa ngapa-ngapain, Netflixan aja, YouTubean aja gitu kan. Biasanya anak-anak muda tuh sekarang malah pada sibuk YouTubean, Netflix gitu. Kenapa tidak membuat channel sendiri, ya kan Om ya? Om lagi nih, harus saya beli. Ya nggak apa-apa, campur-campur gitu saya beli ya. Kenapa nggak buat channel sendiri atau buat konten sendiri lah untuk diri sendiri, kan jadinya bisa dinikmati oleh publik. Artinya di awal-awal silahkan kita introspeksi dulu, diam dulu, dan tapi jangan kelamaan. Kelamaan keburu telat. Oke, kita udah banyak banget bicara tentang musik, entrepreneur. Nah, sekarang pendapat Beli itu nih tentang Denpasar Festival 2020 yang sekarang diadakan secara virtual di Dharma Negara Alaya ini. Gimana tuh menurut pandangan Beli itu? Saya bisa melihat dua hal yang signifikan di sini ya. Karena di awal ketika saya datang ke Dharma Negara Alaya, saya udah dengar sering dari Ayub kan, sahabat saya almarhum. Rest in peace brother. Terus dia udah cerita dan senang sekali saya mendengarkannya. Tapi yang pertama saya ngelihat waktu itu masih agak sepi, mungkin karena belum terlalu punya program yang benar-benar jitu gitu ya untuk ngedatengin orang. Terus tentang Denfestnya sendiri, Denfest sekarang kalau pandemi, kalau kita mikir secara kita orang yang ngalah aja dengan keadaan, nggak perlu diadakan kan sebenarnya. Nah, Denfest ini bisa tetap aktif lalu menggunakan DNA. Jadi akhirnya jadi saling melengkapi, dan saya datang ke sini melihatnya wah bagus banget nih sebenarnya, kalau bisa terus didorong.
apalagi dengan adanya Denfest, orang-orang jadi datang ke sini dan Denfest tetap aja jalan udah ya kalau memang harus virtual ya virtual aja dulu nggak apa-apa. Ini udah memberikan sebuah contoh yang sangat baik bahwa satu kita tidak boleh menyerah, di sisi lain ini ada DNA loh bisa kita gunakan ya bisa aktivasi dan juga DNA sendiri bisa membuat dirinya jadi lebih signifikan dan orang-orang kan tinggal datangnya ke sini. Pasti saya yakin banyak orang yang belum tentu sering datang ke sini atau malah nggak datang ke sini seperti misalnya seniman-senimannya itu, tapi ketika kita undang, saya yakin mereka pasti punya sudut pandang berbeda setelah datang ke sini. Wah, bisa ngapain nih kita? Oh, ternyata bisa pameran, ternyata di belakang ada bisa nongkrong belakang. Hal kecil gitu. Ini dampaknya pasti akan luar biasa besar untuk kreativitas di Denpasar khususnya. Iya, apalagi di tengah pandemi ini pemerintah juga menggencarkan ekonomi kreatif gitu ya. Jadi memang Dharma Negara Alaya ini memang tempat untuk para startup untuk berkreasi. Kita ada pameran untuk foto, entah itu arsitektur dan lain-lainnya, dan juga ada mini bioskop. Kita ada ada library, terus juga ada cafe di luar dan juga co-working lah beberapa. Mungkin kedepannya memang seperti apa yang dibilang oleh Blidetu tadi, kita memang harus lebih memaksimalkan gedung ini. Iya bagus, karena di awal-awal itu saya dan Ayib ikut banget di Denpasar Festival tahun berapa tuh, 2010 ya. Pokoknya yang pertama, kedua itu saya aktif sekali dan saya ngurusin, saya kurator untuk panggung pertunjukan musiknya. Dan saya agak tapi kan saya terus ngikutin karena menurut saya ini program yang bagus dan annual tahunan dari Denpasar punya festivalnya sendiri gitu istilahnya. Dan ketika ada pandemi ternyata tetap harus jalan nih dengan begini. Wah, ini saling melengkapi banget dengan DNA dan Denfest, pas banget, keren. Nah, selain di DNA nih juga memang Denpasar Festival itu untuk pementasannya dan juga marketplace untuk membantu para UMKM itu disediakan platform nih Om. Untuk sobat kreatif semua jangan lupa untuk mengakses denfest.creativity.id, mungkin nanti bisa ditulis linknya di sini. Oh, di situ juga semuanya bisa ditonton. Nanti ditayangkan di situ. Jadi tidak perlu hadir ke sini. Kalau misalnya memang dekat-dekat sini kan tetap harus menjaga social distancing. Agak lebih susah juga kita mengkoordinirnya karena tidak tahu berapa orang yang akan datang. Jadi memang semuanya serba virtual. Jadi diakses melalui link tersebut, baik dari mau jual beli, terus juga ada pementasan melalui link tersebut gitu. Oh, jual belinya juga? Iya, juga ada di situ. Jadi memang semuanya ya kita harus gini lah, membuat inovasi dalam keterpurukan ini. Terpuruk juga sih. Kita harus bangkit lah intinya. Jangan mudah menyerah. Maksudnya stres di awal-awal normal lah, kita nggak pernah karena kaget kita semua kan, karena apa itu corona, kita belum ngerti. Tapi setelah kita agak memahami tentang ini dan mulai berjalan dan bergerak maju gitulah di tengah pandemi ini, kita harus tetap berjuang karena kita juga butuh hidup, kita butuh makan, jadi memang harus tetap bangkit. Oleh karena itu hadir di sini Art and Creative Talk untuk juga menggiatkan para sobat-sobat kreatif di rumah untuk tetap berkarya dan bangkit. Apalagi narasumber-narasumber yang kita hadirkan di sini juga orang-orang hebat gitu ya, tidak hanya di Kota Denpasar saja tapi juga sampai hingga ke internasional. Terima kasih banyak Blidetu atas waktunya dan juga petua-petua yang sudah kita dapatkan hari ini. Maaf kalau terlalu banyak ngomong. Kita malah lebih senang kalau banyak ngomong, jadi banyak ilmu yang kita dapat. Terima kasih sudah mengundang saya dan sukses terus buat DNA dan juga Denfest. Saya bangga sekali dengan agenda ini sebagai orang Denpasar. Terima kasih banyak Blidetu. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Untuk closing kita akan selfie nih Blidetu. Yang lain daripada yang lain gitu loh. Jadi kita akan akhiri dengan selfie bareng. 1, 2, 3. Terima kasih.